Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Siti Istirohah dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis bab kedua, yaitu surat Al-Qadar. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Surat Al-Qadar mempunyai arti kemuliaan. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Qadar adalah surat ke-97 dalam Al-Quran. Jadi, dalam Al-Quran, surat Al-Qadar ini menempati urutan ke-97. Surat Al-Qadar tergolong surat Makkiyah. Mengapa disebut surat Makkiyah? Karena surat Al-Qadar ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu dinamakan golongan surat Makkiyah. Surat Al-Qadar diturunkan setelah surat Al-Alaq dan sebelum surat Al-Bayyinah. Jadi surat Al-Qadar ini diturunkan setelah surat Al-Alaq, kemudian setelahnya turunlah surat Al-Bayyinah. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Apa sih Ustazah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ibadah pada malam itu nilainya lebih baik dari malam 1000 bulan, yang kira-kiranya ada yang berpendapat 84 tahun. Jadi ketika seorang hamba mau beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka ibadah tersebut dinilai lebih banyak nilainya daripada 1000 bulan pahalanya. Kemudian, apa sih Nuzulul Quran? Sedangkan Nuzulul Quran sendiri adalah malam pertama kali diturunkannya Al-Quran. Jadi, Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran ini sama-sama turun pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu malam yang mulia, yang penuh pahala, sedangkan Nuzulul Quran itu malam di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi sama-sama terjadinya pada bulan Ramadan, akan tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kemudian malam Lailatul Qadar ditandai dengan apa saja? Yang pertama, malam yang cerah. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu menunjukkan langit yang cerah, langit bertabur bintang, serangga dan jangkrik berbunyi merdu, pohon-pohon merunduk syahdu. Jadi suasananya tenang. Baik, kita akan masuk pada inti surat
Al-Qadar. Surah yang pertama yakni berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada ayat pertama ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk untuk umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Kemudian surah Al-Qadar ayat kedua berbunyi wa ma adraka ma lailatul qadar, yang artinya dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Maksudnya di sini adalah berisi tentang pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih malam kemuliaan itu? Namun Nabi Muhammad tidak mampu menjelaskan, maka Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, yaitu ayat ketiga, yakni berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tadi udah Ustazah jelaskan, malam 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun. Jadi dari ayat di atas tersebut bahwasanya manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar karena pahalanya begitu besar, diibaratkan seperti beribadah pada malam 1000 bulan. Kemudian ayat yang keempat yang berbunyi Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Maksudnya di sini masih melanjutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat yakni Allah mengutus para malaikat di bawah komando malaikat Jibril untuk turun ke bumi guna mengatur segala urusan. Ayat yang kelima berbunyi Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam atau mendoakan setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Jadi itulah isi kandungan dari surat Al-Qadar. Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jangan lupa tetap belajar ya, karena tidak ada kesuksesan tanpa adanya kerja keras. Semangat anak-anakku. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.